Bagaimana menjadi orang Katolik yang punya nilai lebih? Sekali lagi, nilai lebih. Jadi ngepas tok itu minimalis itu ya jangan. Nek dadi wong Katolik minimalis ngesuk mlebu surga ya minimalis. Minimal tangannya mlebu surga, minimal sikile sepaya mlebu surga. Itu kalau minimalis. Jadi orang Katolik harus maksimal. Maksimalnya apa? Punya nilai lebih. Tapi sekali lagi, untuk punya nilai lebih yang minimal tadi dipenuhi. Itulah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Pak Ijo tadi menjadi contoh yang membuat kacau semuanya karena dia nyoploki kitab suci, ayat-ayat dicoploki, kemudian dipakai seenaknya sendiri untuk menutupi kesalahannya. Kita juga sama akan menjadi seperti Pak Ijo tadi. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama kita tahu. Tapi kalau dicoplok, dipisah-pisah, akhirnya hidup kita bukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi hidup yang sesuai dengan kehendak kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Pada hari Minggu biasa yang ke-31, kita kembali dihadapkan pada dua hukum utama. Hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kendati dua hukum ini bisa jadi sudah kita hafal, tetapi seringkali kita tidak konsekuen untuk melaksanakannya. Maka marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Beberapa waktu yang lalu si Pak Ijo itu kan harus menghadapi ulangan tengah semester. Walaupun sebetulnya semester ini dia juga belum pernah nongol ke sekolahan, tapi tahu-tahu ujian tengah semester. Maka sebetulnya hebat sekali ya anak-anak sekarang ini, belum pernah ke sekolah tahu-tahu ujian, tahu-tahu ada yang lulus. Jadi gurunya ya mumet mungkin. Tapi itu juga yang dihadapi oleh si Pak Ijo. Dan karena ujiannya itu kan masih online, tesnya masih online, maka ya sekarang sangat-sangat tergantung kepada Pak Ijo. Memang sudah disuruh mengisi fakta integritas. Apa itu fakta integritas? Yes, pokoknya semacam janji untuk mengerjakan ulangannya itu tanpa minta bantuan orang lain dengan penuh kejujuran. Sama seperti apa itu pegawai-pegawai tanda tangan fakta integritas tidak akan korupsi. Tapi apa betul tidak korupsi? Biasanya ya tetap ana sing korupsi. Demikian pula dengan si Pak Ijo. Walaupun sudah tanda tangan fakta integritas, dia dengan teman-temannya kan kerjasama itu perintah Tuhan. Bekerjasamalah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, kata Santo Paulus kan kepada jemaat Galatia. Maka Pak Ijo dengan teman-temannya juga melaksanakan sabda Allah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Alias apa? Ya contek-contekan, bukan contek-contekan, jadi bekerja sama kok ya. Nah, Pak Ijo juga bekerja sama. Lalu si Tulkiem mengingatkan, Jo, mbok kowe wis tanda tangan fakta integritas, ya wis. Dadi neng, kowe contek-contekan kalau kancamu. Ya kowe udah contek-contekan, kerja sama. Mbok kerja sama apik. Ya Tulkiem mau enggak mau menjawab apa?
ya apik. Nah, tapi dene kowe ngajari kancamu, lho jarene Tuhan mengasihi sesama, menolong sesama. Mengasihi sesama apik kok ayem. Ya apik. Menolong sesama ya apik. Berarti bok aku contekan kancaku apik. Ya ora. Loh, jane apik apa ayem? Mencintai sesama apik, menolong sesama apik. Lah aku mbok mencintai sesamaku, menolong sesamaku mengerjakan soal. Ya ora apik nek kowe. Janjane kepriwe sih? Apik apa ora? Akhirnya Pak Ijo dan Tulkiem malah ribut dewek. Apik apa tidak? Nah, sudah biarkan mereka bertengkar sendiri ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan yang sama itu seringkali juga terjadi pada diri kita sebetulnya, yang dialami oleh si Pak Ijo dengan Tulkiem tadi. Dengan mengatasnamakan kebaikan-kebaikan, bahkan mengatasnamakan kitab suci, sebetulnya justru kita bisa melanggar perintah Allah. Karena kalau itu terjadi kalau tidak memahami sungguh apa yang menjadi kehendak Allah. Sama berbohong demi kebaikan. Apa kabar ya? Bingung kan? Berbohong demi kebaikan. Bohongnya tidak baik. Tapi nek melakukan demi kebaikan, kebaikan apik enggak? Apik. Lanjut ke priwe coba. Sama dengan si Pak Ijo dan Tulkiem. Ibunya lagi sakit keras di rumah sakit. Bapaknya meninggal. Lah kalau ibunya dikasih tahu, pada saat itu juga bisa bergandengan tangan berangkat. Iya toh? Lalu demi kebaikan, ibunya tanya, papamu neng endi? Oh neng rumah mah, sehat? Ya sehat. Kan berbohong demi kebaikan. Apa ya? Ibunya sembuh tekan rumah, Pak, yuh kowe bingung lah menjawab kepriwe jan. Anu mah, papa sudah enggak ada. Lah berarti kowe ngapusi aku. Oh, mamanya nangis gero-gero semaput bablas pada baik. Akhirnya itu bukan demi kebaikan juga. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena sebetulnya kita tidak memahami apa yang menjadi perintah Allah. Dua perintah yang tadi dikatakan Yesus, perintah kasih, itu tidak boleh dipotong-potong. Kedua-duanya mesti berjalan bersama. Maka yang namanya kebohongan itu bukan sesuatu yang dicintai Allah. Tidak bisa lalu mengatakan saya bohong demi kebaikan sesama. Bukan itu. Karena kalau kita ngomong soal kebaikan, itu berarti baik di hadapan Allah, baik juga bagi sesama kita. Kecuali para imam ini bukan berbohong. Para pastor ini punya kewajiban menjaga rahasia pengakuan. Maka Bapak Ibu nanti kalau ini kan sudah mendekati Advent ya, kalau ada kesempatan ngaku dosa tidak usah takut ngaku dosa. Wah, kok mau ngerti? Aku yang gawean ngapal dosane umatku kok. Kadang-kadang nanti ngomongnya apal. Enggak. Kami punya tanggung jawab menjaga rahasia pengakuan. Jadi nggak usah malu, tidak usah bingung. Nah, banyak orang yang takut mengaku dosa. Nah, kami kalau sampai ada imam yang melanggar rahasia pengakuan, kami malah akan dikenakan suspensi. Artinya kami dihentikan kewenangan kami sebagai imam, tidak bisa misa, tidak bisa melayani apapun. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ini justru demi kebaikan sesama dan juga sesuai dengan perintah Allah. Imam-imam itu memberikan rahmat pengampunan menjadi jalan, memberikan sakramen pengampunan dengan jaminan kerahasiaan. Gereja meminta seperti itu. Maka tidak usah takut kalau ada yang misalkan pernah membunuh, bukan membunuh nyamuk seperti pengakuan dosa anak SD, membunuh manusia sungguh-sungguh. Tidak ada yang tahu. Lalu yang ketangkap, yang dihukum itu orang lain, bukan pelakunya. Sebagai pelaku kepingin ngaku dosa saja, tidak apa-apa. Tidak usah takut, mengaku dosa saja. Karena taat kepada perintah Allah, jangan membunuh, ya diakui kedosaan-kedosaannya. Sebaliknya, para imam tidak boleh membuka itu. Jadi kalau ada polisi datang lalu tanya, "Oh Pak Jualan tadi ngaku dosa membunuh enggak apa?" Wah, kami enggak boleh ngomong itu.
tidak boleh membuka rahasia pengakuan. Demi kasih kami para imam kepada Allah dan kepada sesama. Kalau hanya tujuannya melindungi Pak Jualan tok, itu enggak boleh malahan. Tapi ini kasih kepada Allah yang menghendaki pengampunan bagi semua orang berdosa. Nah, kalau soal hukum negara itu dipenjara atau diapakan, hukum mati itu bukan ranah kami sebetulnya. Maka tidak ada satupun kejahatan yang bisa dibenarkan dengan menggunakan nama Allah atau atas alasan sabda Tuhan seperti si Paijo tadi. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, jadi saya katakan, nanti pengakuan dosa saya tidak kurang kerjaan ngapal ke dosa ini wong gitu ya. Suatu ketika ada orang habis ngaku dosa lalu diberikan penitensi kan, sudah keluar. Ada orang lain masuk pengakuan dosa lagi, selesai keluar, yang tadi masuk lagi. Ngomong, tadi penitensi saya apa ya? Lah aku ya bingung, aku ya kelalen kok. Ya saya tanya, tadi ngaku dosanya apa ya Bu? Tak balik ini kon ngaku dosa mani. Apakah tadi penitensinya sama? Saya juga enggak tahu. Wong wis kelalen kok. Kurang kerjaan banget tuh ya kalau ada yang ngaku dosa 50 dihafalke kabeh ngono kan. Eman-eman memorinya sini penuh dengan dosanya orang lain loh. Ini apa? Karena kita memperjuangkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maka kalau tadi ada orang melakukan kedosaan tindakan yang tidak dikehendaki Allah, mengatasnamakan kebaikan, saya malah bertanya, ini demi kebaikannya siapa? Tadi ibu yang sakit tanya, papamu di mana? Oh, papa di rumah, Ma. Sehat. Ini demi kebaikannya siapa sebetulnya? Toh ketika akhirnya tahu, si mama juga berangkat bergandengan tangan masuk surga sana dengan suaminya. Kadangkala kita membenarkan diri dengan alasan-alasan itu hanya demi menutupi ego kita, menutupi kesombongan kita. Wah, ketone apik-apik banget alasannya. Ini kan perintah Allah, Bu, menolong. Iya, tapi kalau menolong kejahatan itu bukan sesuai perintah Allah. Dengan demikian sekali lagi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu satu paket. Tidak bisa diecer satu-satu. Wah, mengasihi Allah sembahyang, mengasihi sesama walaupun bersembahyang, tetapi mengasihi sesama dengan tadi misalkan memberikan contekan, lalu menutupi kesalahan sesama, tahu ada sesuatu yang salah tidak mau ngasih tahu. Ini tidak bisa. Ini satu paket lengkap yang tidak boleh dipisahkan. Paketnya komplit. Kasih pada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara sekalian, saya seringkali merasa perintah ini diakali gitu. Kita yang ngakali perintah ini. Wah, kasih kepada Allah berarti itu sembahyang, maca kitab suci, menggereja. Kasih kepada sesama itu nanti di luar hari Minggu. Karena Minggu kan menggereja, yang hari lain mengasihi sesama. Enggak bisa tuh dipisah-pisah kayak gitu itu. Seringkali juga kita itu ya tadi membenarkan diri kita dengan alasan-alasan yang suci. Nanti Bapak Ibu itu jangan kaget kalau anak-anaknya belajar kitab suci lalu membantah orang tua loh yo. Kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi pergi tidur larut malam membaca banyak buku tidak ada gunanya. Anaknya dikandani, sinau maca buku tangi gasik. Sinau, wah bapak anaknya itu buka kitab Pengkhotbah. Bu, dengarkan sabda Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan pergi tidur larut malam dan membaca banyak buku, sebab semuanya adalah sia-sia. Piye jajal nek wong tuane di ngonoke? Mangkel ndak? Mangkel. Kalau kita tidak mau dibegitukan, maka juga jangan nyoploki kitab suci sak penake dhewe nggo nutupi kesalahan kita dengan dalih cinta kepada sesama. Sebaliknya, jangan juga nyupliki kitab suci sak kepenake dhewe monggo nutupi kesalahan kita dengan dalih demi cinta kepada Allah. Sabda bahagia kayak bahaya banget loh. Nek dicoploki siji-siji. Ada pengemis datang. Pak, minta makan, Pak. Wah, iki ahli kitab suci, bukalah Matius bab 8. Goleki. Wah, ini. Dengarkan ya, berbahagialah orang yang lapar karena dia akan dipuaskan. Rampung.
Ketoknya mau mengikuti kitab suci itu cinta kepada Allah, karena membaca kitab suci kan cinta pada Allah. Tetapi penerapannya justru menginjak-injak sesama. Maka sekali lagi, ini tolong perintah Allah ini, dua hukum Tuhan ini, hukum kasih ini, tolong jangan dipisah-pisah gitu loh. Cinta kepada Allah. Tadi pagi saya berhomili untuk ibu-ibu wanita Katolik itu yang ulang tahun ke-40 lah. Oh, saya ono tulisannya. Bekasnya balon-balon ini. Ulang tahun kan identik dengan balon gitu. Dalam ulang tahun wanita Katolik saya mengingatkan, saya senang melihat ibu-ibu wanita Katolik itu aktif di gereja di tengah masyarakat. Tetapi ada tetapinya. Jangan melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang baik, sebagai seorang istri yang baik. Aktif di gereja. Wah, saya senang itu nek oke wong aktif di gerejane jan penak banget yakin. Ngomongnya ya cepat mati. Tetapi kalau lalu melupakan tugas utama dalam keluarga, itu sama saja tadi nyoploki hukum kasih, dicoplok sesisih-sesisih toh. Aktivitas kita di dalam gereja, di dalam masyarakat itu bisa dikatakan nilai lebihnya wong Katolik. Jadi nek wong Katolik mau maca kitab suci, sembahyang, rajin menggereja, tapi tidak ikut terlibat dalam hidup masyarakat, itu juga belum lengkap. Tetapi kalau kita mau terlibat dalam gereja, dalam masyarakat, ingat itu adalah nilai lebih. Tadi pagi saya mengatakan sama seperti guru yang PNS itu wajib mengajarnya kan 24 jam. Kalau 30 itu berarti ada kelebihan jam. 6 itu dianggap kelebihan jam. Tetapi tidak bisa punya kelebihan jam kalau yang 24 itu belum dipenuhi. Yang 24 dipenuhi dulu, sisanya itu adalah kelebihan jam. Sekian tahun yang lalu saya di SMA Pius Gombong itu ngajar 30 jam seminggu. Untung untuk PNS. Yang 6 jam itu kelebihan. Yang 6 jam yang kelebihan itu hanya bisa ada kalau yang 24 dipenuhi. Demikian juga dalam hidup kita. Keterlibatan dalam gereja, dalam macam-macam, bagus. Tapi itu kan kelebihannya. Yang 24-nya ini mesti dipenuhi dulu. Apa? Tanggung jawab kasih kita kepada sesama dan kepada Allah yang diwujudkan dalam tanggung jawab hidup keluarga kita masing-masing. Supaya tidak terjadi aktif ngendi, anaknya pada kapiran. Anaknya tidak ada yang kapiran itu apa ya? Tidak terawat ya. Ya begitu. Nah ini kan kasihan sekali, terlantar itu. Bagaimana menjadi orang Katolik yang punya nilai lebih? Karena gini, nilai lebih. Jadi ngepas stok itu minimalis itu ya jangan. Nek jadi wong Katolik minimalis ngesuk mlebu surga ya minimalis. Minimal tangannya mlebu surga, minimal sikile sepayo mlebu surga. Itu kalau minimalis. Jadi orang Katolik harus maksimal. Maksimalnya apa? Punya nilai lebih. Tapi sekali lagi, untuk punya nilai lebih yang minimal tadi dipenuhi. Itulah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Pak Ijo tadi menjadi contoh yang membuat kacau semuanya karena dia nyoploki kitab suci, ayat-ayat dicoploki, kemudian dipakai seenaknya sendiri untuk menutupi kesalahannya. Kita juga sama akan menjadi seperti Pak Ijo tadi. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama kita tahu. Tapi kalau dicoplok, dipisah-pisah, akhirnya hidup kita bukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi hidup yang sesuai dengan kehendak kita. Doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, lalu yang terjadi, jadilah padaku kehendakmu sesuai keinginanku. Maka bukan lagi doa yang baik. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, hukum Tuhan yang sudah kita hafal, hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, kita terapkan dalam hidup kita komplit, lengkap, tidak terpisah-pisah, tidak dicoplok macam-macam. Sehingga dengan demikian kasihku kepada sesama juga menjadi kasihku kepada Allah. Kasihku kepada Allah tampak menjadi jelas dengan kasihku kepada sesama. Mulai keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, masyarakat kita, itulah sesama kita. Jadi kita juga jangan seperti orang Farisi yang mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus harus menjelaskan kisah orang Samaria yang baik hati itu. Kita tahu dan kita tidak usah pura-pura tidak tahu siapa sesamaku. Kasih pada Allah,
tidak akan ada gunanya kalau tidak tampak dalam kasih pada sesama. Kasih kepada sesama kalau bukan ditujukan akhirnya demi kemuliaan Allah, tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Semoga kita semua semakin menghayati kasih pada Allah dan kasih pada manusia, sesama manusia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Amin. Beberapa pengumuman. Yang pertama, perayaan Ekaristi semua orang kudus pada hari Senin tanggal 1 November besok diadakan di gereja jam 6 petang. Jadi tidak ada misa pagi, adanya misa jam 6 petang. Perayaan semua orang kudus. Kemudian yang kedua, misa pengenangan arwah semua orang beriman yang kita peringati setiap tanggal 2 November ini akan dilaksanakan di gereja paroki kita dalam 2 misa. Yang pertama pada misa jam setengah 6 pagi hari Selasa, dan yang kedua masih pada hari Selasa jam 3 sore. Jadi ada 2 misa, setengah 6 pagi dan jam 3. Dibuat jam 3 sengaja supaya sekali lagi kalau ada yang habis misa mau ke makam itu masih ada kesempatan sambil berdoa tidak hujan. Kalau mau hujan-hujanan ini repot musimnya begini. Nah, dalam misa pengenangan arwah semua orang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau minta berkat untuk bunga, untuk air dan sebagainya, boleh nanti membawa, nanti akan disediakan tempat. Ada yang membawa foto biasanya, nanti akan disediakan tempat di depan, diletakkan di situ. Tolong kasih nama. Sekali lagi tolong dikasih nama. Keseknya untuk bunga dibuka tapi dikasih nama. Airnya juga botolnya dikasih canteli nama. Karena beberapa kali di tempat lain di Kebumen belum tahu saya ada mukjizat. Berangkat bawa bunga pulang bunganya nggak ada. Yang lain mengalami mukjizat berangkatnya nggak bawa bunga, pulangnya nggak bawa kembang sekeranjang. Maka supaya tidak terjadi kasih nama. Kalau foto biasanya nggak ada ijol-ijolan sih. Bunga ini loh yang paling bahaya. Lalu masih berkaitan dengan misa pengenangan arwah, umat yang mau mohon intensi misa bisa menggunakan Google Form sampai malam ini nanti jam 12, atau juga menggunakan blanko formulir yang sudah ada, nanti bisa diminta ke sakristi sehabis misa. Mohon besok sudah dikumpulkan supaya bisa dicatat dengan baik. Kalau ngisi mohon pakai huruf balok, karena kadang-kala saya susah untuk membaca nama-nama. Mbok salah nama nanti salah orang yang didoakan juga. Maka tolong diisi dengan baik dengan huruf yang jelas. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian atas pengumuman ini. Dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.